Coba fitur dengarkan berita di News Plus aplikasi RCTI Plus. Terkuaknya hubungan spesial Inara Rusli dan Insanul Fahmi benar-benar menggemparkan publik. Inara yang dinilai muslimah idaman mendadak berubah menjadi perempuan berebut suami orang. Stigma negatif benar-benar menempel dalam tubuh Inara saat ini. Setelah ia diketahui telah menikah siri dengan Insan. Tapi belakangan Inara justru merasa dibohongi oleh Insan hingga akhirnya menyudahi hubungan dan menyeret Insan ke Polda Metro Jaya karena telah menipu. Sayangnya, langkah Inara untuk membui Insan tak lantas membuat publik langsung berubah simpati. Justru, sikap Inara itu dituding sebagai alibi agar ia bisa lolos dari jerat hukum perzinahan. Tak hanya itu, ada pula yang menilai jika semua yang dilakukan Inara untuk menjaga citra agar pengendorse tak menghentikan membatalkan kontrak. Apalagi di momen jumpa pers Jumat pekan lalu, Inara terkesan tak berusaha meminta maaf pada Mawa, hanya menangis sesenggukan menahan rintihan batinnya karena jadi bulan-bulanan netizen. Dan dia juga meminta supportku, banyak kesamaan, pemikiran dan juga merasa kasihan dengan cerita versinya. Itu yang membuat aku bersedia, ya. Itu teman-teman ya, nanti cukup panjang ya. Kemudian setelah itu saudari Mawa memblok ya akun Instagramnya dari klien kami. Kemudian akhirnya klien kami menyampaikan melalui akun Instagram dari temannya, kurang lebih gini ya teman-teman, pada sekitar bulan November ya. Tak sampai di situ, Inara yang kini memang berstatus selebritas juga kabarnya diboikot oleh Komisi Penyiaran Indonesia. Ramai di media sosial jika KPI menyerukan kepada lembaga penyiaran yang ada di tanah air untuk tak lagi menggandeng Inara dalam berbagai program apapun. Lantas bagaimana sikap Inara dan tim kuasa hukumnya tentang cancel culture karena ulahnya sendiri? Semoga ini bisa ada titik terang dan tidak ada lagi persoalan-persoalan yang membawa kegaduhan. Terima kasih, mohon maaf ya. Cukup sampai di situ. Izin cukup ya. Inara gimana merasa tertipu? Merasa tertipu gimana Inara? Jangan hujat orang lain. Orang yang paling pantas buat dihujat itu aku, yang paling hina. Yang salah di sini aku, bukan orang lain. Mas Mawa, Ina, mungkin kalau tahu sedikit banyak tentang kekurangan Mawa, jangan hujat dia juga. Jangan hujat Ina, jangan hujat Ustaz semuanya. Aku minta maaf sama Ustaz Dery, aku minta maaf sama Agus Romzi, Kiai Mahrus, semuanya guru-guru aku, Ustaz Salim, Ustaz Somad. Karena terimbas. Entah kebetulan atau tidak, beredar penggalan sebuah video saat Inara berada di dalam kabin pesawat. Tentu saja keberadaan Inara di pesawat itu muncul spekulasi jika Inara hendak kabur ke luar negeri. Seiring dengan langkah tegas sejumlah pengendorse mulai lepas dari boikotan KPI. Benarkah kepergian Inara ke luar negeri untuk melepas tekanan dari warganet terhadapnya? Tentu saja situasi bak benang kusut yang sulit diurai. Apalagi warganet yang mempertanyakan apa alasan janda 3 anak ini begitu mudah takluk oleh bujuk rayu dan pesona Fahmi hingga mau dinikahi siri tanpa berusaha mencari tahu status Fahmi sebelum memutuskan menikah. Bagaimana respon istri sah Insanul Fahmi Mawa dan juga Virgon atas apa yang terakhir terjadi pada Inara Rusli?
Berawal dari rekan bisnis. Pokoknya setahu aku dari Juli akhir kalau nggak salah tuh ada rekan bisnis. Teman kajian juga benar Kak? Iya, teman kajian. Inara sedikit aja Kak Inara. Rasa tertipu gimana Kak Inara? Untuk saat ini Kak Inara? Inara nggak dicek dulu. Statusnya gimana nggak dicek dulu Inara ya? Statusnya apa? Karena bucin Inara. Inara, kenapa kamu merasa tertipu Inara? Apakah kamu nggak tahu kalau dia sudah beristri Inara? Terus. Tentu saja semua itu berawal dari dugaan rekaman CCTV. Jika benar Virgon memberikan bukti CCTV ke pihak Mawa, mungkinkah ia ingin meluapkan dendam pada sang mantan lewat laporan Mawa? Benarkah Virgon tega merusak reputasi Inara yang notabene berstatus ibu dari ketiga buah hatinya? Kalau ngelihat kondisi cucuku yang aku lihat, Melihat pas kayak guys, kita bang. Bang dilaporkan di Mabes. itu mengganggu, itu yang menciptakan kejahatan atau perbuatan pidana itu di situ. Karena rumah itu adalah ranah privasi, ranah yang sifatnya tidak untuk lu foto aja masuk nggak boleh, apalagi lu diam-diam. Penjahat sesungguhnya dalam perkara Inara adalah orang yang menyerahkan CCTV, adanya hubungan dewasa, adegan deg-degan yang mana itu dijadikan bukti oleh orang yang punya kepentingan di situ. Harusnya hukum itu dilindungi. Di Amerika aja kalau kamu misalnya mensyuting pencopet, kamu jangan merasa punya bukti syuting. Justru kamu dianggap tidak bisa mencegah kejahatan. Kenapa langsung difoto di video ini? Jadi bisa kena hukuman juga dan sanksi. Nah, jadi jangan memanfaatkan kecuali masih istri. Justru dia harus melindungi karena ini orang punya anak. Hari ini majelis akan menggelar sidang putusan perceraian Julia Prastini dan Nadehun di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Akankah permohonan talak Dehun untuk Jule dikabulkan? Jika dilihat dari beberapa bukti yang telah dilayangkan kubu Dehun, ditambah Jule tak pernah sekalipun berani hadir di pengadilan, kubu Dehun semakin yakin jika majelis bakal mengabulkan permohonan talaknya. Keyakinan itu semakin terlihat saat Dehun hadir di persidangan dengan wajah sumringah. Sepertinya hatinya sudah mantap berpisah dengan Jule. Terima kasih semuanya, makasih ya. Terima kasih banyak. Gimana tadi ini tadi? Untuk itu sebenarnya saya nggak mau itu karena masalah pribadi saya ya. Oke, ya. Terima kasih banyak untuk perhatian. Terima kasih banyak untuk semuanya untuk ya semangatin. Ya, saya berharap terbaik sih. Mau doanya aja. Julenya nggak datang ya? Ya. Anak-anak gimana ini yang Pengadilan juga sepertinya bakal berpihak pada Dehun untuk urusan hak asuh anak. Pengkhianatan Jule pada Bahtera dibayar mahal. Hak asuh 3 malaikat kecilnya tak bakal jatuh ke tangannya. Ia dihadapkan pada masa depan yang suram. Statusnya sebagai selebgram, influencer yang punya followers dan fans benar-benar di ujung tanduk. Hilang semua endorsement, pun dengan jumlah pengikutnya yang perlahan-lahan menyusut di berbagai platform medsosnya. Sudah ada kesepakatan tertulis antara pihak pemohon dan termohon memberikan hak asuhnya kepada pemohon, dan itu kita jadikan juga sebagai salah satu bukti. Itu sebenarnya nggak usah diutarakan, teman-teman media sudah tahu sendiri anak lebih dekat ke siapa, lebih nyaman dengan siapa, atau bagaimana ya, tanpa menyudutkan pihak lainnya. Itu tidak usah diungkapkan, publik bisa menilai sendiri bagaimana, apa dan bagaimananya. Kami tidak perlu menjelaskan karena itu privasi dari klien kami. Setelah muncul dengan rambut kuning tanpa hijab temui anak-anak di area playground sebuah pusat perbelanjaan, Jule kembali membuat langkah mengejutkan. Jule justru mengunggah foto-foto lamanya saat masih mengenakan hijabnya dengan Safri kekasihnya. Kekasih yang membuat ia rela mengkhianati Dehun dan anak-anak. Apa maksud Jule? Mungkinkah ia frustasi akan kehilangan semuanya lantaran semua perilakunya tak bisa diperbaiki lagi?
Akankah Dehun bakal membatasi Jule untuk bertemu dengan anak-anak? Sehat ya. Kabar ini gimana nih, Pak? Kita mau jalan dulu ya. Kiri bang, kanan nggak bisa. Untuk klien kami tidak ada pembatasan untuk ketemu anak. Pemohon Bu Julia mau ketemu kapan mau anak, bermain dengan anak, tetap diberikan.